Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Iksan, Franciscan Nurul Sofyana, Huda Romadlon, dan Maralto Afifa akan membahas presentasi mengenai tujuan kebijakan ekonomi, kriteria pekerja, dan analisisnya. Pengertian. Kebijakan ekonomi adalah tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Jadi segala kebijakan yang terkait tentang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah itu masuk dalam kebijakan ekonomi. Kemudian tujuan dari kebijakan ekonomi ini yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Dua, mengontrol tingkat inflasi di suatu negara. Tiga, untuk neraca pembayaran dan nilai tukar valuta asing. Keempat, mengatasi pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh. Yang kelima, menuju ekonomi yang mapan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Francisca. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi internasional dan kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi internasional. Umumnya, negara yang sedang berkembang itu menggunakan kebijakan ekonomi terbuka, di mana memungkinkan masyarakatnya ini dapat berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan masyarakat di luar negeri terkait dengan bidang ekonomi tadi. Nah, sedangkan negara yang menganut kebijakan ekonomi tertutup itu sebaliknya, masyarakatnya itu ditutup aksesnya dalam kegiatan ekonomi dengan negara lain. Nah, kebijakan ini meliputi kebijakan promosi ekspor, yaitu kebijakan yang dapat membantu menghasilkan devisa, selain itu dapat melatih dan meningkatkan daya saing atau produktivitas para pelaku ekonomi dornitik. Yang kedua, itu ada kebijakan substitusi impor. Kebijakan substitusi impor ini bertujuan untuk menghemat devisa, dan yang terakhir itu ada kebijakan proteksi industri. Tujuannya itu melindungi industri yang baru berkembang hingga mereka itu mampu bersaing. Sedangkan jika nanti industri tersebut telah mampu bersaing, maka perlindungan tersebut itu akan dicabut sehingga kebijakan ini itu sifatnya hanya sementara. Next. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu kebijakannya itu ada beberapa masa, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, masa Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada masa Joko Widodo. Yang pertama itu perekonomian pada masa Orde Lama. Perekonomian pada masa Orde Lama di Indonesia itu begitu buruk, dikatakan buruk itu kenapa? Hal ini tuh dimulai sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai 10 Maret 1966. Perekonomian Indonesia itu tidak menggembirakan karena tidak terlepas dari stabilitas politik yang tidak menguntungkan kehidupan ekonomi. Pada saat itu, pemerintah mengalami jatuh bangun dan kabinet silih berganti. Sedangkan untuk situasi ekonominya sendiri itu pertumbuhan ekonomi dengan laju 6,9% hingga dari tahun 1952 sampai 1958. Kemudian nasionalisasi perusahaan asing yang dilakukan secara besar-besaran pada tahun 1958 itu sebagai wujud realisasi dari pemberlakuan UU nomor 78 tahun 1958 tentang investasi asing. Kemudian didirikannya Bank Berjuang pada tahun 1965. Neraca ekonomi nasional terjadi defisit, rata-ratanya itu 137% dari pendapatan. Nah, sedangkan yang terakhir itu ditinjau dari angkatan kerja, pekerjaan, dan upah pada masa Orde Lama itu hampir sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Untuk di masa perekonomian pada Orde Baru itu di sektor moneter dilakukan reformasi besar-besaran atas sistem perbankan, yaitu dengan dikeluarkan
UU Perbankan tahun 1967, Undang-Undang Bank Sentral tahun 1968, dan Undang-Undang tentang Bank Asing tahun 1968. Sedangkan dalam mendukung kebijakan pembangunan pembangunan jangka pendek, pemerintah memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang atau balance budget policy. Nah, untuk mendukung program tersebut, maka dilakukan program Pelita 1-5. Next. Nah, selanjutnya itu pada masa reformasi diawali dengan adanya krisis moneter atau depresiasi rupiah sejak semester 2 tahun 1997. Kinerja perekonomian di Indonesia begitu menurun tajam dan berubah menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang kehidupan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan kebijakan makroekonomi yang meliputi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan restrukturisasi sektor keuangan, reformasi di sektor real, perdagangan luar negeri, investasi, privatisasi, dan deregulasi, serta jaringan pengamanan sosial. Next. Nah, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono ini terjadi dalam 2 periode kepemerintahan. Yang pertama itu Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid 1 pada tahun 2004 sampai 2009. Nah, kebijakannya itu mengurangi subsidi BBM. Maksudnya di sini tuh tidak ada subsidi BBM untuk masyarakat tidak mampu sehingga harga BBM itu menjadi mahal. Kemudian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin. Untuk di Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid 2 tahun 2009 sampai 2014 ini, kebijakannya itu BI rate, nilai tukar, operasi moneter, kebijakan makro prudensial untuk pengelolaan likuiditas, dan makroekonomi likuiditas lalu lintas modal. Next. Kemudian, kebijakan pada masa Joko Widodo ini ada beberapa paket kebijakan hingga saat ini, akan tetapi yang akan saya bicarakan terlebih dahulu itu paket 1 sampai dengan paket 6. Di paket 1 ini berhubungan tentang hal-hal yang dibutuhkan perekonomian yang merupakan gambaran secara makro. Nah, untuk paket yang kedua itu pada tanggal 29 September 2015 berkaitan dengan pemerintah itu fokusnya menarik investor dengan memangkas perizinan melalui deregulasi dan debirokrasi. Nah, untuk paket 3 pada tanggal 7 Oktober 2015 fokusnya lebih mengedepankan perilaku industri supaya bertumbuh secara sustainable. Paket 4 itu pada tanggal 15 Oktober 2015 fokusnya bertujuan mensejahterakan kaum buruh dan pelaku industri kecil atau mikro. Untuk yang tahap 15 pada tanggal 22 Oktober 2015, insentif yang diberikan pemerintah kepada pengusaha itu fokusnya yang di tahap 5. Nah, yang di tahap 6 itu pada tanggal 6 November 2015 dengan fokus industri yang berada di daerah pinggiran dan spesifikasi produk khusus. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arah kebijakan ekonomi pembangunan. Yang pertama itu diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas SDM Indonesia. Untuk merealisasikan hal ini diperlukan yang namanya pembangunan pendidikan, sehingga bisa mencetak generasi-generasi yang unggul dan mampu bersaing dalam era globalisasi ini.
Oleh karena itu, diperlukanlah pelayanan pendidikan yang bermutu dan juga terjangkau untuk semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, serta pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar yang berasal dari keluarga miskin. Penyediaan pelayanan pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia di masa depan, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian, pembangunan yang kedua adalah pendidikan memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya pendidikan ini, kita tahu bahwa akan membuat modal manusia yang berkualitas. Nah, menurut teori pertumbuhan dari Schumpeter, teori pertumbuhan Schumpeter, modal manusia itu adalah yang paling penting karena dengan adanya model manusia yang baik maka kaum profesional, para ahli, teknisi dan pekerja merupakan dapat menggerakkan perekonomian suatu negara. Pendidikan itu menjadi medium bagi proses transmisi pengetahuan, teknologi dan informasi yang dapat mengubah cara pikir seseorang, cara bertindak dan kultur bekerja. Maka dari itu, pendidikan itu sangat memberi sumbangan dalam menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, berpengetahuan, berketerampilan, dan menguasai teknologi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu negara. Ketika produktivitas suatu negara baik, maka pertumbuhan ekonominya juga baik karena memiliki SDM yang berkualitas juga. Next. Selanjutnya ada kendala dan tantangan penyusunan kebijakan ekonomi suatu negara. Nah, dalam menyusun kebijakan ekonomi pasti nggak akan selalu lancar-lancar karena pasti ada tantangan dan hambatannya. Tantangan dan hambatan yang pertama itu adalah alokasi anggaran untuk fungsi-fungsi yang krusial bagi publik maupun pembangunan nasional adalah kecil. Jadi kita ambil contoh APBN tahun 2006 bahwa alokasi terbesar itu adalah pada fungsi pelayanan umum dan juga pada fungsi pendidikan. Hal ini mungkin karena pemerintah Indonesia sedang menggencar-gencarkannya namanya program wajib belajar sehingga alokasi untuk pendidikan lebih besarkan daripada untuk fungsi yang lainnya gitu. Kemudian tantangan dan hambatan yang kedua adalah pengajuan proyek kepada pemerintah seringkali tidak mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Hal ini tuh bisa juga karena ketidakprofesionalan pemerintah dalam menyusun anggaran atau juga bisa karena unsur kesengajaan untuk menciptakan celah praktik-praktik korupsi. Namun yang jadi disorientasi anggaran terus saja. Namun jelas di sini disorientasi anggaran terus saja terjadi. Tantangan yang selanjutnya adalah anggaran berdasarkan negosiasi dan kepentingan. Nah, di sini tuh kondisi seperti inilah yang ketika seseorang mengambil kebijakan ekonomi bukan bertujuan untuk mensejahterakan suatu negara, malah untuk kepentingan pribadi. Maka kondisi seperti ini dapat menciptakan celah untuk terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kemudian berujung pada disorientasi anggaran dan inefektivitas dan inefisiensi pembiayaan pembangunan. Bahkan ya, banyak dari proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya sebagian kecil saja yang benar-benar digunakan untuk membiayai pembangunan. Selainnya itu digunakan untuk korupsi dan lain sebagainya. Nah, kebijakan ekonomi ini harusnya disusun berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, daya saing global, peningkatan efisiensi, modernisasi, dan pemerataan. Perbaikan pengelolaan keuangan negara itu bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini membahas mengenai kriteria pekerja. Yang mana dalam kriteria pekerja ini harus mengetahui dulu terlebihnya, yaitu konsep ketenaga kerjaan dan kesempatan kerja. Next. Konsep ketenaga kerjaan. Jadi di sini yang saya petik ada 3 ya. Yang pertama mengenai ini, menurut Mulyadi S. pada tahun 2002. Jadi tenaga kerja
berarti penduduk dalam usia kerja 15 sampai 64 tahun atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, dalam ilmu ekonomi ini, tenaga kerja manusia bukanlah semata-mata tenaga kerja aja, tapi lebih luas lagi, yaitu mengenai sumber daya manusianya. Next. Kemudian ada perbedaan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja, yaitu penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi untuk sementara tidak bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang berumur 10 tahun ke atas, yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau dan lain sebagainya. Berikutnya mengenai kesempatan kerja. Perlu diketahui bahwasanya kesempatan kerja ini banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Ini menurut Disnaker Trans tahun 2002. Sedangkan model kesempatan kerja itu dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori Keynes. Mungkin yang pertama dari teori klasik. Jadi di teori ini tuh mengemukakan pandangannya mengenai kesempatan kerja, yaitu tingkat output dan harga keseimbangan atau equilibrium hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh. Sementara itu, keseimbangan atau equilibrium dengan tingkat kesempatan kerja penuh hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas. Jadi mekanisme pasar yang bekerja secara bebas ini tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kemudian jika dilihat dari sudut pandangnya teori Keynes, ini sangat berbeda dengan klasik. Menurut Keynes sendiri, kegiatan perekonomian tergantung pada segi permintaan, yaitu tergantung pada pembelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian pada suatu waktu tertentu. Semakin besar pembelanjaan agregat atau permintaan agregatnya yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Jadi apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka kesempatan kerja juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka kesempatan kerja juga akan mengalami penurunan. Next. Nah, berikut ini kebijakan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Kemudian untuk perluasan dan penciptaan kesempatan kerja, ini melalui dua cara. Yang pertama, kebijakan makro dan kebijakan regional. Nah, kalau kebijakan makro ini tuh seperti penyederhanaan mekanisme investasi, kemudian pengembang sistem pajak yang ramah pengembangan usaha, kemudian sistem kredit yang menggerakkan sektor real. Kemudian untuk kebijakan regional sendiri yaitu kebijakan sektoral. Jadi dapat dilihat dari sektor pertanian ataupun sektor industri. Kalau dilihat dari sektor pertanian, itu dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan atau yang bisa disebut koperasi ya, yang membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa usaha kecil atau UKM dalam pengolahan hasil pertanian. Kemudian juga perbaikan teknik usaha tani, hingga pengembangan sistem pengemasan sesuai kebutuhan pasar di luar komunitas. Nah, sementara jika dilihat dari sektor industri, itu melalui penyederhanaan mekanisme investasi, kemudian penataan sistem keamanan yang lebih baik,
melakukan promosi peluang investasi daerah serta di sektor lainnya melalui sistem regulasi dan perizinan usaha yang lebih sederhana. Next. Selanjutnya ini ada kriteria pekerja menurut Mangkunegara pada tahun 2002. Yang pertama itu berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan yang realistis. Dan yang terakhir, memiliki tanggung jawab yang tinggi. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terkait dengan studi kasus yang bisa saya rangkum adalah negara adalah pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Nah, kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, di mana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan fundamental kemiskinan dan pengangguran. Nah, dengan demikian, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional, terutama terkait pada produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Nah, artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintahan saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kestabilan, dan pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu di Indonesia sendiri melalui Perpres nomor 18 tahun 2007, sasaran pembangunan ekonomi tahunan Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Nah, sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Nah, jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu, umumnya 1 tahun, maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Nah, sebaliknya jika penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pemerintah, maka pemerintah mengalami surplus anggaran. Nah, pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam, sedangkan ketika terjadi surplus anggaran, beban hutang pemerintah relatif lebih ringan. Nah, dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Di antara pendapatan negara seperti bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara, misalnya belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, kebijakan fiskal juga merupakan salah satu subbidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas, di samping subbidang pengelolaan moneter dan subbidang pengelolaan kekayaan negara. Oke, saya kembalikan lagi ke Saudara Ihsan. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai kebijakan ekonomi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.